hidup sampai sekarang ini ajaib. Sakitnya itu bisa berhari-hari karena pengobatannya yang kurang baik. Diremehkan orang, Pak, atau dipandang Hmm, sebelah mata oleh orang lain. Pak ya, Bambang pernah mengalami nggak, Pak? Terus sering. solusinya seperti eh, apa, Pak? ini Kembali lagi di cerita hemofilia. Ya. Masih bersama saya Rodin dan hari ini yang akan kita wawancarai spesial sekali nih. Ini di sebelah saya sudah ada Pak Bambang. Pak Bambang, terima kasih halo, Pak. terima kasih Eh, kembali. Pak Bambang ini adalah seorang ketua dari HMHI Jawa Timur. Jawa Timur. Ya Pak, boleh diperkenalkan dulu Pak, namanya siapa Pak? Saya penderita hemofilia A, dari Surabaya. Nama saya Bambang Sri Sabdono. Hemofilianya hemofilia apa nih Pak? Hemofilia A. Hemofilia A. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama dulu Oke, Pak oke. ya. Iya. Eh, Pak, hemofilia ya Pak. Hemofilia. Pertama kali Pak Bambang ini tahu kalau hemofilia itu kapan Pak? Pertama kali kata-kata hemofilia itu sekitar 2020, ya. 2002. 2002. Oh, Ya, cukup lama ya Pak ya. ya. Itu kenapa itu Pak kok bisa tahu kalau hemofilia Dulunya gitu? eh, karena saya sering pendarahan dan istilah sakit itu waktu itu diberi istilah kalau pendarahan sulit berhenti. Waktu Itu di tahun itu 2002 itu. dari bayi sudah kelihatan. Oh, dari bayi sudah mulai muncul. Iya, dari bayi. Oke. Jadi ini saya itu kalau hidup sampai sekarang ini ajaib. Dari bayi itu saya sudah masuk rumah sakit dan lebam-lebam itu eh, beberapa bulan harus dimasukin inkubator ya. Kalau dulu Ini masih bayi nih Pak ya. masih bayi, Oke, oke. inkubator terus sampai beberapa bulan terus pulang, dan masa-masa kecil saya itu sering kali pendarahan ya. Kalau Mm-mm. jatuh itu ada luka, nah itu sulit membeku, Oh, sulit berhenti. heeh. Nah, itu sampai satu ketika pada usia 4 tahun, jadi masih balita ya, Mm-mm. itu di Jogja, karena saya lahir di Jogja ya. Di sana waktu itu pendarahan karena kebentur bandulan. Di anak Itu kecil kan, masih anak-anak, anak-anak masih umur 4 tahun tadi Pak ya. Oh, ah. 4 tahun. Kebentur karena ada saudara itu jadi mantri. Nah, gampang aja. Mantri Eh, itu semacam perawat ya Pak ya. ya, Oke. perawat. Nah, itu langsung ditangani. Tapi begitu ditangani, sehari 2 hari nggak berhenti-berhenti pendarahannya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit daerah waktu itu di yang dekat, nggak bisa menangani, langsung dibawa ke Sarjito, Oh, di rumah Jogja sakit situ ya. pusat Ah. Sorry, Jogja, kalau boleh tahu itu waktu itu pendaranya di daerah mana, Pak? di Pelipis. Di Pelipis. Ya, Oke, terus ternyata di rumah sakit terdekat nggak bisa menangani, dirujuklah ke ke Sarjito itu Sarjito. tadi. Oke, terus awal ketahuannya ini gimana tuh, Nah, Pak? ini dokter sendiri sampai apa, dokter penyakit dalam, dokter macam-macam di situ kesulitan. Ada seorang dokter yang apa, mempunyai inisiatif untuk transfusi, Transfusi darah. transfusi Oke. darah. Karena HB-nya sudah rendah, akhirnya ditransfusi. Eee, Tepatnya berapa kantung saya nggak ngerti ya waktu Hmm, itu hmm. kecil. Nah, itu setelah ditransfusi kok berhenti. Itu transfusinya transfusi apa, Pak?
Darah, Darah darah, merah itu tahu Pak. ya, Oke. Terus setelah itu baru pertama kali itu Pak ya. ya, Pertama kali tahu kalau hemofilia tapi belum tahu namanya itu iya hemofilia. betul. Oke, terus setelah itu kehidupan Bapak akhirnya seperti apa tuh Pak? Kehidupan saya seperti anak-anak biasa yang eh, berjalan seperti anak-anak biasa sih. Cuman Eh, kalau misal ada trauma begitu, ada trauma, misalnya waktu sekolah ada trauma, sakit, ya berhenti dan sakitnya itu bisa berhari-hari. Jadi hmm, nggak bisa sekolah, bisa 2 hari, ya. bisa 1 minggu. Dan itu berarti apa? Treatmentnya hanya untuk istirahat itu tadi Pak Iya, ya. Belum betul. ada treatment yang khusus seperti hemofilia yang sekarang itu belum Iya, ada. betul. Oke, oke. Terus sampai akhirnya tahu kalau Bapak ini mengidap hemofilia itu di tahun Di tahun 2002 sudah dewasa, sudah bekerja. Waktu itu kenapa itu Pak? karena apa? Sambil apa ya? Cari di informasi ya, cari informasi Mhm. dan seringnya saya ini sakit dan opname di rumah sakit, akhirnya tahu hemofilia, Oh, istilah dari pendarahan yang sulit berhenti. itu sudah di Surabaya sini berarti Pak ya? Sudah di Surabaya, jadi Hmm. waktu menginjak usia sekolah, saya pindah ke Surabaya. Oke, terus akhirnya sampai sekarang pun juga kontrolnya masih di Sutomo sini ya. Ya, Oke. Terus Pak, eh, penanganannya Pak dari awal ketahuan hemofilia sampai sekarang nih Pak, pastinya kan Pak Bambang juga merasakan ini ya apa namanya perbedaan treatment dulu dan sekarang kan pasti berbeda toh Pak ya. ya. Mm-mm. Nah, apa aja nih Pak yang menurut Bapak nih perbedaannya di mana saja gitu Pak? Ah, tentunya sampai sekarang ini perkembangannya sangat pesat dan saya beruntung dan bersyukur ada pengobatan hemofilia dengan himpunan hemofilia ini seluruh pasien hemofilia bisa berobat dengan rutin, bisa hidup dengan baik sehingga boleh dikata bisa sejajar seperti orang normal Orang normal gitu nih ya. ya. Oke, oke. Terus kalau lebih lebih ini Pak, lebih spesifik lagi Pak. Dulu dulu Bapak sebelum sebelum apa namanya injeksi ini masuk, Hmm. berarti pernah pernah mengalami transfusi darah juga toh ya? Pernah Pernah. mengalami Nah itu gimana tuh Pak? transfusi darah yang membutuhkan waktu, membutuhkan biaya yang besar waktu itu, dan juga efek-efek samping lebih banyak ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, terus dengan sekarang bisa bisa dengan treatmentnya dengan Injeksi itu tadi. injeksi itu sangat memudahkan bagi pasien Hmm, bisa beraktivitas dengan lebih efisien, lebih bagus. ya, memang yang lebih apa lebih terasa ke kita tuh waktu sih Pak ya. Betul. Memang lebih cepat dan ya bisa lebih baik gitu Pak ya Betul. daripada dulu gitu. Pak, terus Pak tentang apa namanya Pak Bambang ini kan yang kita tahu Pak Bambang, sorry Pak Bambang ini punya kekurangan di Kaki, kaki, iya Pak ya. ya. Kenapa tuh Pak? Nah, ini kalau boleh saya cerita, ini karena tahun 1991, waktu itu saya masih SMA. Oh SMA masih Ya, remaja ya Pak ya. nah, itu istilah hemofilia pun belum ada itu. Hmm, hmm, hmm. Dokter Sutomo pun, dokter dokter-dokter di rumah sakit Dokter Sutomo pun banyak yang belum tahu. Jadi saya waktu itu jatuh karena main ya, bermain dan jatuh dan terjadi pembengkakan pada kedua kaki saya kanan dan kiri dari ujung paha sampai ujung ini ya Ujung kaki tumit ya. tumit. Mm. Oke oke. Nah, ini dan membutuhkan eh, penanganan sampai opname di rumah sakit Di Sutomo itu. ya di Oh Sutomo karena
pengobatannya yang kurang baik, Mm-mm. tidak ada faktor 8 yang mendukung waktu itu, hanya transfusi ya. Mm-mm. Itu kondisi kaki masih kondisi kaki itu ini di gips Sorry, di sebelah mana itu, Pak? kanan kiri. Kanan kiri, Pak. Iya, Oh, di oke. gips sehingga apa ya? Dengan prosesnya waktu sampai berapa hari ya? 40 hari Wih, itu gipsnya tidak dilepas. Jadi ada pengapuran. oke. Pengapuran di lutut. Terus akhirnya efek-efek samping setelah itu, Pengapuran di lutut menyebabkan lutut sulit bahkan tidak bisa digerakkan. oke. Jadi sekarang posisinya lurus gitu, Pak ya? Setelah setelah luka-lukanya sembuh, waktu itu setelah luka-lukanya sembuh, dibawa pulang dan nggak langsung bisa berjalan. Jadi Hmm, proses belajar berjalan ada berapa 6 bulan ya. Proses belajar berjalan itu 6 bulanan. Setelah bisa belajar bisa jalan, eh, terus belajar untuk menggerak-gerakkan lutut ini, tapi sulit, sangat sulit karena sudah ada pengapuran di ya, masing-masing lutut. di lutut dua-duanya lagi, Pak ya? Mm-mm. Dari 1991 sampai tahun 2002, pernah tahun 2002 itu saya periksakan dengan dokter tulang, spesialis tulang yang terkenal, Hmm. itu menyarankan untuk operasi di Singapura. Wih, ini PR lagi nih Ya, kelihatannya nih, Pak. waktu itu saya bayangkan operasi. Waduh, operasi tempurung lagi. Untuk Hmm. ganti tempurung. Operasinya aja itu sangat menakutkan ya. Ya, Apalagi terus ganti tempurung dan katanya dokter ahli tulangnya 10 tahun kemudian harus ke sana lagi ganti tempurung lagi. oke. Berarti harus ke sana untuk diganti ulang lagi, Iya, Pak ya? nah itu Oke. yang saya Akhirnya harus berpikir dua berpikir kali. 2 kali. Aduh. Saya putuskan untuk tetap seperti ini aja, eh, asalkan bisa jalan dengan baik, dengan tidak sakit, itu sudah cukup. Hmm. Itu. Sorry, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Eh, tentang keluarga nih Pak. Pak Mm. Bambang ini sudah beristri ya Pak ya. Ya, Hmm. Sejak kapan tuh Pak menikah menikah dan bertemu istri ini gimana nih Pak ceritanya nah Pak? iya. Dengan latar belakang Pak Bambang seorang penderita hemofilia nih Pak. Mm. Terus kaki itu sudah ini Pak sudah kena Pak ya. Ya sudah. Nah itu gimana tuh Pak? Itu Nah, penasaran tuh Pak. teman-teman jangan berkecil hati ya, dalam menjalani kehidupan. Berjalan jalani seperti biasa, tetap semangat, optimis, dan berusaha terus. Hmm. Jadi saya waktu itu tergolong apa ya, terlambat yang menikah ya, di usia 32 tahun Hmm. baru Baru menikah. menikah. Heeh. Itu jadi memang sebelumnya ya seperti biasa, apa itu, mengenal, apa, perkenalan lawan jenis seperti pacaran atau Hmm. itu biasa, harus tetap kita jalani, tapi satu hal kita harus apa, open. Jadi membuka diri, berterus terang apa yang ada dalam diri kita, jangan minder, jangan ditutup-tutupi, supaya ke depan itu bisa saling menerima, saling menjaga, saling mengerti, dan akhirnya apa yang kurang bisa ditambahi di situ, apa yang lebih bisa ditutupi atau dikurangi.
Ini Gejala antar hemofili. ini ya, suami istri itu Pak Iya, ya. harus terus terang, betul. Oke. Tapi itu ada nggak sih Pak halangan-halangan atau mungkin istri Pak Bambang itu sempat tidak tidak percaya dengan hemofilia kah atau seperti apa gitu? Oh, iya, waktu itu bahkan eh, saya bukan langsung hemofilia, tapi ini saya itu punya kekurangan kalau berdarah sulit berhenti. Itu pendarahan itu bisa terjadi di seluruh tubuh. Jadi menurut istilah medis namanya hemofilia. Mm-mm. Jadi bisa sewaktu-waktu terjadi di kepala Jadi apa semua anggota badan ya Pak ya. ya betul. Eh, Jadi apa akhirnya di situ kalau pasangan kita bisa menerima dengan kondisi apa kekurangan kita, kita bisa berjalan dengan tenang, dengan nyaman, jadi bisa seiring sejalan seperti itu. saling menjaga gitu ya Pak. Iya. Terus sekali nih Pak. Pak, terus kalau untuk tantangan sendiri Pak, tantangan terbesar dari Pak Bambang sebagai penderita hemofilia Pak, apa tuh Pak? Tantangan terbesar bukan saja pada diri saya, tapi kita semua ya. Kita semua ini yang hemofilia ini Pak Iya, ya. yang Oke. hemofilia. Gimana tuh Pak? Tantangan terbesar sih kalau kita ini malas untuk kontrol, terus menganggap diri kita sudah sehat dan tidak perlu kontrol. Itu yang tantangan terbesar. Itu tantangan terbesar Ya. buat Pak Bambang. Berarti Pak Bambang juga sering kali rasanya malas gitu, sering timbul ya Pak sebenarnya Pak. Tidak menutup kemungkinan atau apa ya, itu pasti ada. Rasa Hmm. malas, rasa apa enggan, aku begini aja, aku masih kuat. Hmm, hmm, Nah, hmm. itu jangan sampai kita apa di dalam tubuh ini kan produksi faktor 8-nya kurang. Kita harus mencari apa tambahannya itu, yaitu dengan kontrol rutin supaya kehidupan kita bisa Berjalan normal berjalan lagi ya Pak ya. normal, continue Hmm, gitu, hmm. efektif gitu. Eh, selanjutnya nih Pak, Mm-mm. tentang ini sepertinya masalah masalah kita semua yang ada di hemofilia nih Pak. Diremehkan orang Pak atau dipandang Nah, sebelah mata oleh orang lain. Pak ya Bambang pernah mengalami nggak Pak? Terus sering solusinya seperti eh, apa Pak? ini eh, banyak teman-teman atau orang-orang lain itu memandang sebelah mata terhadap kita. Ya, Dengan kita apa membekali diri, kita bekali diri kita sebanyak-banyaknya keterampilan, terus pengetahuan, eh, dan membekali diri itu tentunya jangan malas ya, ya, ya. Nah. jangan malas, percaya diri dengan kemampuan kita, Hmm, hmm. dengan karya-karya kita, Ya, pasti orang-orang kita tidak akan merubah memandang merubah pandangan mereka ini iya. Pak. Kalau dari Pak Bambang sendiri pernah pernah mendapatkan hal seperti itu nggak Pak? Pernah di masyarakat, Di lingkungan masyarakat sendiri. ya Oh, di keluarga bahkan di tempat kerja itu selalu ada, oh pasti ada. selalu ada. Oh, Tapi dengan apa yang kita apa ya kita punyai hmm, hmm. dan apa yang sudah kita punyai itu kita kerjakan dengan maksimal, itu pasti mereka apa memahami. Oke. Eh, Ya memang harus nggak bisa untuk merubah pandangan mereka itu nggak bisa secepat kilat gitu ya Pak ya. Memang harus kita juga harus berproses juga perjuangkan, ya Pak. harus Oke. kita perjuangkan. Yang terakhir nih Pak, Ya. pertanyaan terakhir adalah bukan pertanyaan sih Pak, lebih ke kepada pesan dan kesan Pak. Buat teman-teman hemofilia yang ada di luar sana nih Pak. Buat teman-teman hemofilia semua, kita harus percaya diri bahwa kita mampu, kita bisa, kita bisa meraih cita-cita kita bisa melewati kehidupan kita dengan baik, asalkan bisa menjaga diri,
terus dan continue untuk selalu kontrol rutin pengobatan hemofilia. Jadi terus berkarya, terus bersemangat, tidak boleh kendor, selalu maju di dalam segala apapun bisa dikerjakan dengan baik dan maksimal. Weh, keren sekali nih pesan-pesan dari Pak Bambang nih. Pak, sayang sekali waktu kita memang sedikit sekali ya Pak ya. Ya, Ah, ah. Ya, oke teman-teman, sekian dulu episode hari ini bersama dengan Pak Bambang. Wih, ini Pak Bambang adalah seorang ketua HMAI Jawa Timur ya Pak ya. ya itu Ya. mandat amanah. Semoga lancar Pak Terima ke kasih. depannya. Ya, Terus semoga semakin banyak lagi kesadaran orang-orang tentang hemofilia Pak. ya. Terus ya bisa jauh lebih baik lagi lah Pak. Terima Semoga kasih HMAI kembali juga Mas jauh lebih Rodi. baik. Ya, Oke, sekian dulu. Terima kasih. terima Saya kasih. Rodin pamit dan Pak Bambang juga pamit. Terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Salam sehat selalu. Ya.